NU diantaranya kita membuka berbagai hal kegiatan ekonomi, baik itu dari mendirikan warung-warung Nahdlatul Ulama. Ini sebuah sinergi nanti ketika kita mengkombin dengan kebijakan pemerintah. Maka ini akan menjadikan sebuah circle ekonomi, kekuatan bisnisnya para pelaku bisnis dari mulai ultra mikro, mikro, menengah sampai dengan nanti combine dengan konglomerat. Ini memiliki kekuatan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eman Suryaman, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bidang ekonomi. Di dalam suasana ataupun masih kondisi pandemik COVID-19 ini, bahwa kita harus tetap semangat untuk memacu roda perekonomian keumatan. Hal ini bisa terwujud, hal ini bisa berjalan ketika kita memiliki sebuah konsep dalam diri kita untuk terus berjuang membangun ekonomi keumatan ini dengan berbagai hal. Baik itu melalui lembaga perekonomian yang telah ada dibentuk oleh masing-masing tingkatannya dari mulai pusat, wilayah, cabang, MBC dan sampai ranting yang ada di masyarakat, yang tentunya bekerjasama dengan masyarakat sekitarnya, ada yang di wilayah pesantren maupun di lingkungan pesantren maupun di para pelaku ekonomi ataupun bisnis, para alumni santrinya yang saat ini tentunya sudah bertebar di mana-mana. Ini adalah merupakan sebuah kekuatan ekonomi makro yang akan menjadikan semangat menumbuh kembangkan bagaimana ekonomi keumatan atau ekonomi kerakyatan ini bisa tetap tumbuh. Kenapa? Karena di Indonesia ini sektor UKM terutama itu sangat didominasi oleh warga Nahdliyin khususnya, ya, karena paling banyak adalah di menengah ke bawah. Nah, ini penting sekali untuk bagaimana para pelaku ekonomi menengah ke bawah ini, ya, baik itu dari mulai ultra mikro, di tingkat mikro maupun menengah, dengan selalu kita memulai dan kita semangat juga bekerja sama di sektornya masing-masing dan saling bersinergi, ini akan membuatkan sebuah kekuatan ekonomi global yang akan menjadikan Indonesia ini punya kekuatan pondasi ekonomi yang tidak akan terkalahkan oleh negara manapun. Nah, ini adanya di Indonesia. Nah, kenapa? Di Indonesia ini tentunya negara yang sangat demokrasi, ya. Nah, kita mempersilahkan para konglomerat untuk bekerja keras, berbisnis cepat dan sebagainya sampai menjadikan menumbuhkan konglomerat. Tetapi kami pun yang di menengah ke bawah tidak alergi terhadap para konglomerat perusahaan besar. Nah, harapannya ini adalah bersinergi antara para konglomerat atau para pengusaha-pengusaha besar dengan para pelaku ekonomi ultramikro, mikro dan menengah saling sinergi bekerjasama. Dan insya Allah dengan seperti itu akan mengangkat juga yang menengah menjadi mungkin suatu saat menjadi konglomerat, yang dari mikro jadi menengah, dari ultramikro jadi ke mikro. Nah, ini bagian konsep ekonomi keumatan di Nahdlatul Ulama. Nah, NU diantaranya kita membuka berbagai hal kegiatan ekonomi, baik itu dari mendirikan warung-warung Nahdlatul Ulama yang ada warnu, ada kios digital, ada Omnus, ada kios-kios di pesantren, ya. Ini sebuah sinergi nanti ketika kita mengkombin dengan kebijakan pemerintah, di mana pemerintah sudah membuka plafon
yang akan bisa dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi mikro ataupun pelaku ekonomi ultramikro. Ada program-program yang di ultramikro yang pinjaman dari mulai 2 juta sampai 10 juta tanpa jaminan. Ada juga pinjaman yang mikro yang tanpa jaminan itu sampai dengan 50 juta. Nah, kalau hal ini dimanfaatkan sebaik-baiknya dan juga sinergi antara perbankan, pemerintah daerah ya, eee, juga dengan para pelaku ekonominya yang diwadahi baik oleh koperasi maupun lembaga-lembaga terkait usaha lainnya. Nah, ini, menjadi percepatan penumbuh kembangan, kenapa? Karena sektor bisnis ini akan mudah menjadi terimplementasi ketika, eee, dunia perbankan menyentuh kepada dunia usaha yang sangat membutuhkan permodalan. Nah, tinggal kita memikirkan bagaimana off-taker-nya setelah ada produksi. Nah, off-taker-nya kita gandengkan juga para konglomerat konglomerat atau dan sebagainya, yang punya pabrik-pabrik besar, yang dia membutuhkan misalkan singkong, membutuhkan, tapioka ya, membutuhkan jagung, seperti peternakan, eee, apa, pakan ternak, ayam, pakan ternak udang sebagainya, membutuhkan jagung, membutuhkan tepung ikan sebagainya, ini saling bersinergi. Nah, ada pelaku-pelaku ekonomi di bidang pertanian, ada juga yang melakukan ekonomi di bidang peternakan, ada pelaku-pelaku ekonomi yang di bidang perikanan, termasuk kepada para nelayan. Nah, para nelayan juga ini adalah sangat potensial sekali, di mana ikan di wilayah Indonesia ini sangat sangat menjanjikan untuk bisa dijadikan sebuah pendapatan masyarakat ataupun income daripada kebutuhan di dalam negeri ini akan bisa dijawab oleh, eee, dengan hasil daripada, para nelayan yang menangkap ikan di laut. Mereka tentunya ikan-ikan di laut ini tanpa usah memelihara ikan, tidak usah tidak memberikan makan ikan kepada, eee, ikan-ikan di laut, tinggal menangkap saja. Tetapi menangkap tentunya harus sesuai dengan aturan. Ini nanti apabila dibimbing juga oleh, Kementerian Kelautan, Kementerian Perikanan dan juga dari pertanian Kementerian Pertanian juga bersinergi, dari Kementerian Koperasi membantu bagaimana koperasi juga mendapatkan wadah usaha ataupun, eee, bisa terbimbing dan terbina dengan off-taker-nya sebagainya di-combine ya dengan perbankan tadi, maka ini akan menjadikan sebuah circle ekonomi kekuatan bisnisnya para, pelaku bisnis dari mulai ultramikro, mikro, menengah, sampai dengan nanti combine dengan konglomerat. Ini memiliki kekuatan besar. Nah, hal ini maka kami harapkan nanti ada kebijakan-kebijakan khusus dari pemerintah, bagaimana untuk mewajibkan para konglomerat ini untuk meng-hire ataupun mewadahi produk-produk masyarakat di tingkat ultramikro maupun UKM dan sebagainya memprioritaskan dalam negeri. Contoh saja ya, seperti garam, suatu saat. Garam mestinya ke depan bagaimana Indonesia ini 2/3 adalah, lautan. Kenapa garam masih impor? Nah, ini kan harus dijawab. Tentunya jawaban tidak bisa semudahnya kita membalikan tangan, tetapi harus dengan action bagaimana antara pemerintah, pelaku usaha, pelaku bisnis tingkat besar, tingkat menengah, tingkat kecil saling sinergi. Sama juga seperti jagung. Dulu jagung betapa susahnya kita mesti impor. Sekarang barangkali impor tinggal sedikit sekali. Karena tingkat, kebutuhan itu sudah bisa dipenuhi sebagian besar dari dalam negeri. Nah, ini satu contoh. Ternyata itu bisa, jagung sudah bisa ya. Berarti garam juga mestinya sudah bisa ke depan. Di samping itu tentunya dalam rangka menghemat devisa ke depan, bisa juga bagaimana penanaman gula rakyat itu ditumbuh kembangkan kembali, bagaimana penanaman kedelai ditumbuhkan kembangkan kembali, bagaimana juga penanaman sektor buah-buahan juga hortikultura dikembangkan. Ini Indonesia menjadi negara agraris itu betul-betul. Jadi ada, sebuah apa,
kebesaran yang diberikan oleh Allah itu, bahwa Indonesia menjadi surganya, apa namanya, alam. Kenapa? Karena di laut, di darat, itu semuanya mengandung berbagai, kemudahan untuk menjadikan, dikembangkan di berbagai sektor ekonomi. Berkah sekali sebetulnya. Tinggal bagaimana kemampuan kita membuat sebuah konsep ya, eee, yang bersinergi. Nah, ini tentunya kehadiran pemerintah tidak bisa sendirian, harus dengan masyarakat. Dalam hal ini kita Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menawarkan juga kerjasama dengan berbagai hal, dengan baik itu dengan perbankan, baik itu dengan BUMN, baik itu juga dengan perusahaan-perusahaan swasta nasional, dan bahkan kita akan banyak kerjasama juga dengan perusahaan-perusahaan yang ada di luar negeri yang bisa bersinergi dalam rangka membangun ekonomi rakyat Indonesia yang betul-betul berkemampuan, bersinergi, dan penuh dengan semangat membangun Indonesia maju. Saya kira ini pentingnya kita semangat dulu ya, di suasana COVID-19 ini jangan lemah, tetap semangat. Karena tetap kita dengan memakai protokol, kesehatan seperti kita ketika ada kegiatan tentunya harus pakai masker, kitanya harus cuci tangan, kita harus mengadakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Saya kira itu. Jadi sekali lagi, mari kita tetap semangat membangun Indonesia maju melalui ekonomi kerakyatan, melalui ekonomi keumatan, melalui sinergi kebersamaan semua kegiatan ekonomi baik di tingkat mikro, ultra mikro, dan menengah, juga tingkat pengusaha tinggi dan para konglomerat. Mari kita sama-sama bersatu membangun Indonesia maju. Demikian dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.